kan pasal itu yang berjudul Komisi Sedang Kebaikan dan etos ya untuk balai kesuksesan. Yang pertama ada surah Al-Maidah ayat 5, juz 5 ayat 48. Islam mengajarkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk berbuat baik kepada orang lain. Jangan dimulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridhoi Allah SWT. Kita perlu mempersiapkan bekal untuk di akhirat. Nah, surah Al-Maidah ayat 5, juz 5 ayat 48 salah satu ayat mengajarkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya ada lafal ayat Al-Maidah yang akan dibacakan oleh Rizik dan diterjemahkan oleh Salma Husna Simamora. Kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menuntut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan menggagalkan kebenaran yang telah dengan kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu mendirikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepada terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. At-Taubah juz 9 ayat 102. Etos kerja. Seorang muslim yang disiplin biasanya secara sadar akan berusaha sebaik mungkin meningkatkan kinerja mereka dan juga dalam pelaksanaan belajar. Hal ini dimaksud dengan wujud tekad dan komitmen terhadap pekerjaan. Etos kerja. Etos kerja berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian watak, karakter, dan keyakinan. Kerja adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia baik dalam materi maupun non-materi, intelektual atau fisik. Etos kerja dapat diartikan sikap seseorang yang penuh semangat untuk melakukan usaha atau ikhtiar. Ini ada hadis tentang etos kerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kita untuk bekerja atau beramal. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal kita. 3. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Orang yang berbuat baik diberikan pahala dan yang buruk diberikan siksaan atas perbuatannya. Hikmah dan menerapkan perilaku etos kerja. Hikmah etos kerja menyebabkan kemampuan lebih baik, bahkan minat dan membantu keluarga bawah. Juga mengangkat derajat dan martabat. 4. Mendapatkan seorang hidup. 5. Mendapatkan pahala dari Allah SWT. Perilaku etos kerja. 1. Meyakini bahwa dalam kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 2. Melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri. Dan etos kerja. Dilanjutkan oleh Dengan setelah saya membuka presentasi kami tadi, adakah kelompok lain yang akan memberikan pertanyaan kepada kami? Saya Muhammad ingin bertanya. Saya Muhammad Ilham dari kelompok 2 ingin bertanya. Kapan diturunkannya Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan gimana sejarahnya? Perkenalkan, nama saya Zahiratul Akila. Saya ingin bertanya,
hikmah bersikap kompetitif dalam kebaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Mardia ingin menambahkan jawaban dari kelompok 5. Salah satu sikap etos kerja dalam kehidupan sehari-hari yaitu semangat dalam belajar dan juga yakin dalam mengerjakan Islam. Kesimpulan dari etos kerja adalah etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka. Karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi, keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebutkan contoh penerapan Quran Al-Maidah ayat 98 dalam kehidupan sehari-hari. Memutuskan perkara sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai dengan nafsu. Menaati peraturan, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Apakah sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Ilham dari kelompok 5. Kapan diturunkannya surat Al-Maidah ayat 48 dan sejarahnya? Jawabannya, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah melakukan haji terakhir haji wada. Sudah jelas? Masih ada tambahan jawaban? Bersikap jujur. 2. Selalu tunjukkan rasa hormat. 3. Percaya pada apa yang sedang dikerjakan. Apakah sudah jelas jawabannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahira kelompok 3. Sebutkan hikmah kompetitif dalam kebaikan. 1. Menumbuhkan rasa cinta pada ajaran agama Islam. 2. Memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang banyak. 3. Menetapkan sikap istiqomah. 4. Sikap kompetitif akan menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki akhlak yang mulia. 5. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. 6. Menimbulkan rasa ikhlas dalam hati. Dan 7. Berkesempatan untuk menjadi hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah jelas? Boleh minta kepada yang Saya akan menjawab pertanyaan dari Fatul kelompok 5. bagaimana contoh sikap etos kerja dalam kehidupan sehari-hari? Izin menjawab pertanyaan dari Ilham dari kelompok 2. Kapan diturunkannya surat Al-Maidah ayat 48 dan sejarahnya? Jawabannya, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah melakukan haji terakhir haji wada. Dengan selesainya presentasi kami, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.